Indonesia mulai bergairah tahun 2024 dan itu sepertinya seirama dengan munculnya Satrio Piningit begitu. Jadi dijelaskan barangkali. Ya. Betul. Jadi nanti kalau saya ikuti ritme gelombang perjalanan kemanusiaan politik dan fatwa-fatwa leluhur, Satrio Piningit itu saya yakin pasti ada. Dan akhir-akhir ini nggak tahu, tamu-tamu yang datang ke tempat saya, ke rumah saya itu orang-orang di luar dugaan semua. Baik yang ngumpul di Perdepoan sekarang, terus kemarin itu saya ketemu dengan seorang letnan jenderal. Waktu itu beliau itu mengundurkan diri ya sebelum purna. Lalu sekarang menjadi tetangga saya di wilayah agak ke timur, kira-kira 3 kilo dari sini. Kemarin berkunjung ke sana, ketemu saya itu, waduh itu Romo Jati. Saya ngenangan, saya harap-harap. Loh, saya lupa Pak, jenengan siapa? Jenengan mesti lupa. Wong saya dulu selalu tugas membubarkan demo. Lah demo itu di mana-mana yang mimpin Romo Jati. Itu ilmunya apa? Saya itu ilmunya tidak punya kok. Jenderal, saya itu hanya orang yang biasa saja. Tapi kalau sudah negara ini tersentuh harkat-harkat kesatuannya, dan saya biasanya meskipun sudah pakai tongkat ini ya pasti ikut tampil gitu ya. Ketemu lagi akhirnya beliau. Ketemu lagi. Nah, bergairahnya Indonesia di 2024 nanti dengan hadirnya Satrio Piningit. Ini kiprah Satrio Piningit bagaimana kira-kira ini? Kiprah Satrio Piningit itu bersamaan dengan kondisi masyarakat secara umum, di mana masyarakat secara umum itu bingung masalah ketenangan batin dalam lingkungan rumah tangga masing-masing lah. Waktu itulah tidak tahu namanya wahyu itu ya, namanya Piningit ya. Sesuatu yang disampaikan itu ya mungkin membuat mereka tenang, mereka damai. Boleh dikata orang mau nyolong, mau maling, mau nyopet itu juga malu dengan sendirinya, dengan dirinya gitu. Karena saya cermati rubahnya psikologis perasaan manusia Indonesia menjadi manusia yang serba tega, ikhlas dan sadis ini karena didikan sejak awal sudah dirubah sejak tahun 74 tentang karakter, tentang spiritual dan tentang kepribadian itu. Dan apa bisa, kenapa tidak? Belanda itu penjaranya satu orang aja tidak ada isinya. Jadi di sana itu kriminal itu tidak ada. Karena apa? Karena di sana sejak awal sudah ditanamkan mulai anak-anak mempunyai rasa malu terhadap dirinya, mempunyai rasa malu lah. Tentang COVID-19 juga ada negara yang sama sekali sekarang itu 0%, yaitu Korea Selatan. 0% COVID-19 lah. Dua-duanya itu kan perlu dipelajari. Kenapa mesti seperti itu? Kok bisa seperti itulah? Satrio Piningit dalam memimpin Indonesia kayaknya sangat peduli ke rakyat ya. Sangat peduli. Mungkin bisa dijelaskan gitu. Sangat peduli karena dulu pun sebenarnya negara yang namanya dulu belum Indonesia ya, dulu mungkin Nusantara atau Majapahit lah ya. Itu pernah memimpin pemerintahan dalam waktu kurang lebih sekitar 341 tahun. 341 tahun ya, dipimpin oleh seseorang yang disebut raja pada waktu itu, yaitu Prabu Brawijaya lah. Brawijaya itu kan dari kata bre itu wahyu, wijaya itu bunga. Makanya kalau di dalam pewayangan Prabu Kresna sebagai botohnya orang-orang Trah, Pandawa dan Kurawa ini, itu yang main di waktu gelombang-gelombang disinteraksi politik seperti sekarang ini. Itu pusakanya adalah pusakanya adalah Kembang Wijaya Kusumo, bisa menghidupkan orang mati. Artinya bukan ke orang menjadi mayat dikasih bunga itu lalu menjadi hidup, enggak. Artinya sesuatu paham kemasyarakatan yang usang dan tidak relevan bisa diterjemahkan dengan rasional dan logis oleh seseorang yang bijak. Nah itu lalu diperkuat dengan
kejujuran seorang pemimpin yang digambarkan sebagai Prabu Puntadewa ya. Prabu Puntadewa itu Raja Amarta, raja tapi sangat sederhana. Ya, tidak memakai. Kalau saya masih macam-macam, di samping saya bukan raja, saya masih manusia biasa, masih pakai gini, model gini, artinya masih pengen diwa, pengen kelihatan indah. Kalau Prabu Puntadewa sudah tidak ada, rasa ingin itu sudah tidak ada. Bahkan digambarnya kan kakinya itu tidak ngambah ke bumi, artinya tidak duniawi. Ya. Meskipun seorang pemimpin, ya. Tidak materialistis. Tidak materialistis, tetapi karena nanti itu kalau pemimpin Indonesia itu seperti itu, ya mobilnya harus mewah, ya perlu dibelikan Rolls yang dilapisi emas ya, karena simbol suatu negara. Apa itu pernah ada? Pernah siapa? Bung Karno. Bung Karno itu hidupnya sangat sederhana, dompet saja tidak punya, ya tak? Tapi ya itu karismatik beliau dan wahyu yang dilaksanakan beliau itu betul-betul kelasnya itu kelas dunia ya. Oleh karena itu fatwa pidatonya baik di luar negeri termasuk di Perserikatan Bangsa-Bangsa selalu mendapat sambutan tepuk tangan yang gemuruh. We have the 5 principles of Indonesia: belief of God, nationalism, humanity, democratic, and social justice. Hanya 5 itu menggetarkan dunia karena setiap manusia di dunia itu butuh itu ya, butuh itu. Luar biasa Bung Karno. Aduh, Berarti Satrio Peningit nanti itu orangnya sangat bijak. Sangat bijak dan mungkin garisnya dengan spirit Bung Karno itu masih ada. Spirit ya, spirit Bung Karno. Nah, spirit itu bisa juga orang Jawa, bisa juga orang Batak, orang Manado atau manapun, atau mungkin Irian Barat, bisa juga. Namanya spirit itu tidak mengenal warna kulit. Itu ada siapa aja yang menggebu-gebu, bisa itu. Satrio Peningit itu sangat bijak, kemudian egonya jauh ditekan ya. Egonya sama sekali tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Karena demi rakyat kan ego harus ditekan. Iya, egonya sudah hilang lah. Tidak punya tembung aku dan saya, malah yang ada cenderung pakai ingsun. Ingsun itu adalah perasaan yang paling dalam.